jangan dimakan, ya. Dua ini pegang, ya. Oke, next Pak. Pohon yang mana yang dilarang, ya? Coba. Nah, ini ayat 9-nya dulu, ayat 9-nya dulu. Ya, ayat 9-nya dulu. Ini perintah Yahweh kepada Adam. Lalu Yahweh berfirman, Yahweh menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi di Taman Eden Tuhan menumbuhkan banyak pohon. Ya, anggap aja pohon buah, ya. Ada rambutan binji, ada durian apa, ada mangga kelapa dari Alor, mangga macam-macam. Dan firman Tuhan nggak mengatakan 100, mungkin ribuan. Tapi ada dua pohon yang spesifik. Pertama apa? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan ditaruh di mana? Di tengah-tengah. Pohon pengetahuan ditaruh di mana? Nggak dijelaskan oleh Alkitab. Coba buka Pak slide-nya. Nah, ini saya cari di internet pohon yang beda-beda warna. Jadi kira-kira Taman Eden itu seperti ini. Ada berbagai-bagai pohon, ya. Kemudian di tengah-tengah ada pohon kehidupan, itu warna biru. Tapi ada suatu lagi pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di mana letaknya? Nggak disebutkan letaknya di tengah, di samping, di kiri, nggak. Tapi somewhere, ada di satu tempat. Ya? Oke. Ayat 9 tadi berkata begini, ya kan? Yahweh Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon. Nah, ini sudah, ya. Nah, coba balik lagi ke teksnya, Pak. Nah, ini akar persoalannya. Kalau bapak-bapak, ibu di sebelah sini melihat ini apa? Ini gambar apa? Bola merah, titik merah. Ada yang lain? Kalau sebelah sini? Gambar putih. Ada yang lain? Hawa ini bermasalah dengan cara melihat ini. Ya, sini putih, karena di luar merah ada putih ya Pak Doni ya. Di sini merah. Kalau di sini apa? Putih dan merah. Next Pak, slide. Nah, ini yang terjadi pada Hawa Bapak Ibu. Sesuatu yang dilarang itu bagi Hawa itu ditarik ke dalam pusat pemikiran dia. Ya. Jadi tadi kata-kata ayat 3, ayat 2 mengatakan, tetapi pohon yang di tengah-tengah itu jangan kami makan. Yang di tengah-tengah dilarang apa tidak? Tidak dilarang. Pohon kehidupan tidak pernah dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dan nanti saya tunjukkan di ayatnya, di kitab kitab Wahyu, satu-satunya muncul ada Taman Firdaus judulnya, ya, itu muncul di kitab Wahyu, itu untuk jemaat di Efesus. Itu adalah sesuatu yang harus kita nikmati nanti ketika akhir zaman. Ya kan? Karena apa? Dengan pohon kehidupan itu tidak ada kematian lagi, kehidupan kekal. Tapi yang dia seret itu adalah sesuatu yang dilarang dalam pusat pikirannya. Artinya apa? Dia bermasalah dengan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, saya mau kita ajak diskusi gini Bapak Ibu. Dulu saya sering berdebat tentang seolah-olah Tuhan itu menciptakan dosa. Dia buat jebakan kepada pohon, dia buat jebakan dalam bentuk pohon, supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Padahal firman Tuhan mengatakan, hari pertama baik, hari kedua baik. Dan pada manusia waktu dia menciptakan, dikatakan, sungguh akan baik. Berarti penciptanya baik dong. Lalu kenapa orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik? Dulu saya nggak bisa jawab ini, karena saya pikir, iya juga ya, kok Tuhan merencanakan sesuatu yang nggak baik. Saya kasih ilustrasi sederhana begini. Pak Doni kan punya anak 3, setahu saya 3 ya. Pulang dari kantor dia bawa 3 bungkus makanan, misalnya KFC lah, ya. 3. Tapi waktu di rumah dia bawa 2. Dia ketemu anaknya cuma 2 putrinya. Dia berkata kepada anaknya, Bapak nih, saya mungkin Papa lah. Papa bawa makanan buat kalian 3. Si yang kecil namanya siapa misalnya Pak? Risa mana? Oh, Risa lagi main ke sebelah. Oke, silakan kamu makan makanan ini. Silakan.
Tapi buat Risa jangan dimakan ya, karena Risa lagi main di sebelah. Jadi anaknya yang 2 lagi makan bagiannya, habisin semua. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, yang 1 jatahnya Risa, apakah Pak Doni sedang menciptakan jebakan buat anak-anaknya? Tidak. Jadi yang 1 itu bukan jebakan dosa. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan jebakan dosa bagi Adam dan Hawa. Nggak mungkin. Tuhan berkata, berbagai-bagai pohon disediakan. Silahkan makan, habisin aja, nggak apa-apa. Tapi yang ini jangan, ini bukan bagianmu. Apakah dengan ketika Pak Doni mengatakan pada anaknya, yang ini jatahnya Risa, jangan kamu makan, apa dia sedang menciptakan suatu jebakan dosa? Pelanggaran? Tapi kan dalam cerita ini dimakan juga kan sama Adam dan Hawa kan. Artinya apa? Artinya Adam dan Hawa ini adalah manusia yang serakah. Jadi asal muasal dosa itu berbicara tentang serakah. Kurang menonjol di sini kata-kata ingin menyamai dengan Tuhan. Selama ini kan kita sering mendengar, oh manusia itu ingin sama seperti Tuhan. Sebetulnya ini bicara tentang keserakahan. Coba next Pak. Nah, oke, itu kesalahannya. Nah, ini kan, padahal yang dilarang ini nih, tetap ayat 17, kembali lagi ke teksnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan, ya. Itu. Jadi dia bersoal kepada sesuatu yang dilarang, akhirnya dia jatuh dalam itu. Ya. Lanjut. Biar cepat. Nah, ini kesalahan Hawa tadi udah jelas ya, ini resumenya saja. Next Pak. Nah ini, ya. Oke, ini lanjut saja, biar cepat. Nah ini, akibat manusia jatuh dalam dosa, ini akibatnya banyak sekali. Ini saya sebut dosa, beranak dosa, bercucu dosa, dan seterusnya. Sampai kepada kutuk kepada ular, kutuk kepada Hawa, dan kutuk kepada Adam. Ini udah resumenya saja. Bapak Ibu kalau baca, itu Bapak Ibu akan bikin buat chart atau diagram seperti ini, ya. Ya contoh ya, contoh. Mata terbuka, akhirnya tahu telanjang. Tadinya tahu nggak telanjang? Nggak tahu. Akhirnya mata terbuka, tahu telanjang. Akibat tahu telanjang ngapain? Membuat pakaian dari pohon, ya, dan seterusnya. Terutama ini. Manusia menamakan Hawa kepada Adam. Waktu dia Hawa dibuat oleh Tuhan dari tulang rusuknya, Hawa itu dia sebut ini perempuan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, dia kasih nama kepada Hawa. Artinya apa? Artinya manusia itu, Adam itu ingin menunjukkan penguasaannya kepada manusia. Karena di Kejadian pasal 2, Tuhan menggiring Adam menemui beberapa binatang, dan hal disebutkan di situ Adam memberi nama. Karena memang manusia berkuasa atas ini. Inilah muncul teologi feminisme. Mereka nggak setuju ayat ini. Timbullah gerakan-gerakan feminisme, ya. Tuhan kok kayak gini? Nah, Tuhan kok membuat perbedaan, ya. Padahal itu adalah akibat dosa, ya. Next Pak. Nah ini seru. Lantas di mana kesalahan Adam? Kita nggak bisa menimpakan salah Adam Hawa saja. Di mana letak salah Adam? Biasanya dosa itu dilalui oleh benih-benih dosa, setuju? Ya, ada benihnya dulu, ya. Nah benihnya ini nih di Kejadian pasal 2 munculnya. Ya, bukan di percakapan dengan ular. Coba lihat. Ya, kita kembali dulu ke hukumannya Pak. Coba next, balik dulu Pak ke. Itu kan ada hukuman ya, hukuman kepada Adam. Ya, terus kemudian bukan hukuman apa? Saling menyalahkan. Ya, ada situ ya, saling menyalahkan ya. 1, 2, 3 saling menyalahkan. Nah ini, coba lihat ketika Tuhan menegur Adam. Coba slide berikutnya Pak. Ketika menegur Adam, Adam berkata begini. Ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia menyalahkan Hawa. Tapi coba ada kalimat, ini menjadi clue, menjadi trik buat kita untuk melihat salahnya Adam di mana. Ya. Perempuan yang kau berikan. Waktu Adam diberikan Tuhan, diciptakan, waktu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam nggak pernah berkata kepada Tuhan, nggak pernah mengatakan, kau berikan aku perempuan, nggak pernah. Boro-boro ngomong seperti itu, nanya pun tidak.
Ini, Adam mengatakan bahwa keberadaan Hawa di sisinya karena Tuhan yang menempatkannya. Padahal ketika pertama kali Adam bertemu dengan Hawa, Adam tidak pernah berkata kehadiran Hawa karena Tuhan. Coba next slide-nya Pak, slide-nya. Next slide, ada ayatnya nih saya buat. Nah ini, ya. Ada 3 ayat ini Bapak Ibu, saya baca cepat aja. Lalu Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak berapa lama? Nggak jelas. Pokoknya tidur nyenyak. Ya. Yahweh Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23-nya ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari rusukku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Ingat, tadi kan sudah katakan, akibat dosa dia kasih nama apa? Hawa. Waktu belum jatuh dalam dosa, dia kasih nama apa? Perempuan. Ya. Nah, pertama, apa kesalahan Adam? Adam tuh sok tahu. Diizinkan dibuat Tuhan, dia tidur lama, tapi begitu dia lihat ada Hawa di sampingnya ketika dia melek bangun, dia lihat ada manusia, ada perempuan, ada manusia, perempuan. Dia nggak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini siapa? Padahal di Taman Eden otoritas itu adalah Yahweh, adalah Tuhan. Ya, tapi dia nggak pernah bertanya. Nah ini benih serakahnya. Ya, dia mengatakan begini, ya kan? Yang diambil dari tulang dan dagingku. Padahal yang diambil apa? Tulang. Tapi dia menambahi dengan kata-kata daging. Ya, yang diambil tulang rusuk. Tapi ada mengatakan yang hilang tulang dan rusuk. Bapak Ibu kalau punya anak seperti ini gimana? Kan kesel ya. Kamu kan hilangnya cuma 1 pensil, kok bilangnya 10 pensil yang hilang. Lebay ya. Kedua, Adam mengklaim perempuan itu miliknya tanpa bertanya pada Tuhan. Nah, ini adalah tulangku dan rusukku. Lah, kata siapa? Kok dia langsung mengatakan ini kepemilikan dia, propertinya dia? Kok bisa begitu? Kan yang memberikan Tuhan, harusnya ditanya Tuhan. Tapi Adam dengan lancang berkata, ini milikku. Tuhan nggak pernah kasih, ya, nggak ada pernah kasih. Yang ketiga, ini Adam merasa itu andilnya. Kata-kata tulangku dan dagingku itu seolah-olah tuh Adam ini memang dia yang membuat, seolah-olah begitu. Dia merasa ada andil di situ. Ya, ini adalah benih-benih keserakahan. Jadi benih keserakahan akan berakhir juga pada masalah keserakahan. Ya, jadi Adam juga bersalah, Hawa juga bersalah. Nah, saya akan tutup dengan satu kisah, ya. Daripada saya ambil contoh-contoh keserakahan, saya ambil di dunia nyata, dunia zaman dulu saja, di dunia sekarang yang dulu aja. Bapak Ibu tahu tentang keluarga Yehuda ya? Yehuda punya anak 3, siapa? Onan dan Sila apa ya? Nah, ini kan mati, ya. Kemudian diganti, bapaknya Yehuda minta supaya Onan menikah dengan Tamar, istrinya itu, istrinya ya. Maksudnya apa? Supaya supaya Onan memberikan keturunan bagi abangnya, ya. Saya ulangi, anak pertama, Onan anak kedua, yang paling kecil, ya, lupa saya namanya, nanti ada muncul, Shelah, ya. Mati, ya, Tamar jadi janda. Kemudian bapaknya Yehuda bilang kepada Onan, kamu menikah ya sama Tamar supaya ada keturunan bagi Ya, tapi Onan bilang, oke, saya menikah. Ya, tapi dia ketika berhubungan badan sama istrinya, dia buang spermanya. Ya. Nah, apa belakang cerita ini? Ini ada motif ekonomi. Coba slide-nya, Pak Andi. Next. Nah, oke. Coba kita baca dulu deh ya. Ini jam berapa ya? 9:30. Oke. Langsung slide itunya aja, langsung slide-nya. Oke. Nih. Dalam adat orang Yahudi,
harta warisan itu baginya begini kalau anak 3. Anak sulung dapatnya 2 bagian, anak yang kedua dan ketiga dapat 1 bagian. Ya. Nah, kalau R mati, ya, kalau R mati, ini otaknya Onan nih, otak ekonomi ya. Kalau dia menikah, Onan menikah sama Tamar dan menghasilkan anak, anak itu harus mendapatkan yang 2 bagian tadi, karena dia anaknya R. Tapi Onan tetap dapat berapa? 1 bagian. Ya. Tapi kalau misalkan Onan tidak menghasilkan anak, dia dapat berapa? Dapat 2/3. Ya, buat adiknya si Sela 1 bagian. 2 bagian, 1 bagian. Lebih besar daripada dia dapat sebelumnya yang cuma 1 bagian. Ya. Nah, apa dilakukannya? Ya, setiap kali berhubungan dia tidak mau maninya itu ini. Coba buka ayatnya Pak, di ayat berapa? Sebelumnya coba next ya, sebelumnya. Terus. Nah, ini. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada Er. Tapi